Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamati Nabila Fatma, aku semua di semester 3 Fakultas Hukum Unsur. Di sini Nabila akan mereview jurnal pada pertemuan ke-11, yakni tentang penjatuhan pidana terhadap residivis dalam praktik peradilan yang ditulis oleh Fathur Razi, di mana ia merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Dan di mana sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatanlah dengan menggunakan upaya hukum pidana, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana. Tujuan hukum pidana ini adalah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, dan yang kedua untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Residif terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan satu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan perbuatan pidana lagi yang sama atau oleh undang-undang yang dianggap sama. Di KUHP Indonesia saat ini menganut sistem residif khusus, yang artinya pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis perbuatan pidana tentu saja dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Dalam buku 2 KUHP, residif dibagi atas residif kejahatan kelompok sejenis dan residif kejahatan kelompok jenis tertentu. Residif kejahatan dalam kelompok jenis tertentu salah satunya diatur dalam pasal 486 KUHP tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan surat serta kejahatan jabatan. Selanjutnya peneliti uraikan kemudian sebagai bahan perbandingan, di sini pun membahas tentang beberapa kajian terhadap beberapa putusan dengan terdakwa yang sudah pernah dihukum atau residivis sebagai sampel penelitian. Di antaranya pertama ada putusan Pengadilan Negeri Jember nomor sekian dalam perkara perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan. Dan yang kedua ada putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor sekian dalam perkara perbuatan pidana narkotika. Dari hasil penelitian keduanya bahwa dua putusan tersebut dapatlah dijelaskan bahwa dasar penjatuhan pidana pada pelaku pengulangan perbuatan pidana atau residivis pencurian dengan kekerasan dan perbuatan pidana narkotika tersebut adalah berbeda dengan pelaku kejahatan biasa, yaitu dasar penjatuhan pidananya berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan dilakukan, namun dimungkinkan adanya penambahan pidana penjara sepertiga dari ancaman pidana pokok. Pemberian pidana dijatuhkan berdasarkan hal-hal yang terbukti berdasarkan alat bukti di dalam persidangan serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa serta pertimbangan ancaman tuntutan dari penuntut umum. Di mana hakim dalam penjatuhan pidana dalam putusan ini pun tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana penjara sepertiga dari ancaman pidana pokok, karena hakim pada dasarnya akan langsung menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa. Pemberatan pidana kepada residivis sudah masuk dalam pertimbangan hakim sebagai hal yang memberatkan, di mana proses penjatuhan pidana tersebut seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana ataukah tidak dengan tepat berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Hakim memiliki kebebasan bergerak untuk batas maksimal dan minimal. Kebebasan itulah yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang terjadi mengenai berat ringannya perbuatan pidana. Namun demikian, yang menjadi perbedaan dalam putusan tersebut adalah terkait adanya beberapa pertimbangan hakim sebagai hal yang memberatkan, yaitu para terdakwa pernah dihukum pada perbuatan pidana yang sama atau residivis. Tujuan hakim pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Pembinaan identik dengan pembinaan yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum, dan pembinaan merupakan perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Namun ada kalanya tujuan hukum pidana sebagaimana yang disebutkan di atas tidak terwujud manakala seorang yang telah menjalani pembinaan melakukan atau mengulangi perbuatan pidana lagi. Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah residif atau pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. Sekian untuk review jurnal pada pertemuan ke-11 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.